Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ivanka dengan NIM 2210541002. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi Repeated Game mata kuliah pengantar game teori, yang mana saya mengambil dari buku Watson chapter 22. Repeated Games and Reputation. Orang sering berinteraksi dalam hubungan yang sedang berlangsung. Misalnya, sebagian besar hubungan kerja bertahan lama. Perusahaan-perusahaan dalam suatu industri mengakui bahwa mereka tidak memainkan permainan statis, tetapi satu di mana mereka bersaing setiap hari seiring waktu. Ketika memutuskan bagaimana berperilaku dalam hubungan yang berkelanjutan, seseorang harus mempertimbangkan bagaimana perilaku seseorang yang akan mempengaruhi tindakan orang lain di masa depan. Misalnya, saya adalah salah satu karyawan Anda, dan bahwa kita akan bekerja sama. Karena Anda mempekerjakan saya telah menjadi karyawan yang setia dan pekerja keras. Istilah reputasi sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana tindakan seseorang masa lalu mempengaruhi keyakinan dan perilaku di masa depan. Cara terbaik untuk mempelajari interaksi antara keuntungan dan insentif jangka panjang adalah untuk memeriksa permainan yang berulang. Game yang berulang dimainkan melalui periode waktu diskrit, periode 1, periode 2, dan sebagainya. T besar menunjukkan periode tertentu dan T kecil menunjukkan jumlah total periode dalam game yang didukung. T besar dapat berupa angka terbatas atau bisa tak terbatas, yang berarti para pemain berinteraksi secara abadi dari waktu ke waktu. Di setiap periode, para pemain memainkan permainan panggung statis, di mana mereka secara simultan dan secara independen memilih tindakan. Tindakan ini mengarah pada hasil panggung game untuk para pemain. Game panggung dapat dilambangkan dengan A, U, di mana A sama dengan A1 dikali A2 dikali AN. Game berulang 2 periode. Misalkan ada pemain 1 dan pemain 2 berinteraksi selama 2 periode yang disebut periode 1 dan periode 2. Jadi T sama dengan 2. Di setiap periode, mereka memainkan game panggung yang digambarkan pada gambar 22.1. Diasumsikan bahwa hasil untuk seluruh permainan adalah jumlah dari hasil panggung game dalam 2 periode. Misalnya, jika AX dimainkan pada periode pertama dan BY dimainkan pada periode kedua, maka payoff untuk player 1 adalah 4 tambah 2 sama dengan 6, dan payoff untuk pemain 2 adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Bentuk ekstensif dimulai dengan pemilihan tindakan simultan pada periode pertama. Pemain 1 memilih antara A dan B, dan pemain 2 memilih antara X dan Y atau Z. Kemudian, setelah mengamati tindakan periode pertama satu sama lain, para pemain kembali memilih dari A, B, dan X, Y, Z. Karena setiap pemain tahu apa yang terjadi pada periode pertama, pilihannya pada periode kedua dapat dikondisikan pada informasi ini. Misalnya, player 1 dapat memutuskan untuk memilih pada periode kedua jika hanya A atau X atau B dan Y dimainkan pada periode. Setiap pemain memiliki 6 keputusan untuk dilakukan pada periode 2. Apa yang harus dilakukan jika hasil periode 1 adalah AX, dan apa yang harus dilakukan jika hasil periode 1 adalah AY, dan sebagainya. Dalam permainan berulang, subgame yang berbeda diinisiasi mengikuti setiap profil tindakan yang berbeda dalam periode 1. Misalnya, pertimbangkan apa yang terjadi jika para pemain memilih AZ pada periode pertama. Kemudian AZ adalah hasil dari interaksi periode pertama. Para pemain melanjutkan ke subgame di mana mereka secara bersamaan memilih tindakan lagi. Maka payoff yang akan diperoleh 1 dan 4. Dengan demikian, permainan AZ pada periode pertama dijelaskan pada matrik 22.3. Oleh karena itu, keseimbangan sempurna subgame harus menentukan bahwa BY atau AZ dimainkan pada periode kedua dan AZ dimainkan di periode pertama. Pada kolom ini terdapat dua player, yaitu player 1 dan player 2, di mana strategi player 1 yaitu A dan B, dan strategi player 2 X, Y, dan Z. Jika player 1 memilih A, payoff yang diperolehnya 5, dan jika dia memilih B,
payoff-nya 1. Jadi player 1 pasti akan memilih strategi A karena payoff-nya lebih besar. Dan jika P2, player 2 memilih strategi X, payoff yang dia peroleh 7. Ketika memilih strategi B, payoff yang akan dia peroleh 4. Berarti dia akan memilih strategi yang X. Maka strategi dominan antara P1 dan P2, A dan X, payoff-nya 5 dan 7. Pembahasan selanjutnya yaitu game berulang yang tak terhingga. Game berulang yang tak terhingga didefinisikan oleh T sama dengan tak hingga. Artinya, permainan panggung dimainkan setiap periode untuk jumlah periode yang tak terbatas. Meskipun permainan seperti itu mungkin tidak tampak realistis pada awalnya, permainan yang berulang-ulang sangat berguna untuk memodelkan beberapa situasi di dunia nyata. Selain itu, meskipun ada kompleksitas permainan ini, analisis keseimbangan sempurna subgame mereka sebenarnya bisa cukup sederhana. Pertimbangkan permainan berulang yang tak terhingga dengan diskon, di mana imbalannya dalam permainan panggung didiskon dari waktu ke waktu. Do menunjukkan angka antara 0 dan 1 untuk menunjukkan faktor diskon untuk kedua pemain. Untuk game berulang, kita harus menghitung jumlah aliran hasil diskon. Misalnya, seorang pemain dapat memperoleh 1 unit setiap periode untuk jumlah periode yang tak terbatas. Dalam hal ini, jumlah aliran hasil diskonnya itu adalah V sama dengan 1 ditambah 1 do ditambah 1 do kuadrat ditambah 1 do pangkat 3 ditambah dan seterusnya sama dengan 1 ditambah do ditambah do kuadrat ditambah do pangkat 3 dan seterusnya. Strategi dalam game berulang yang tak terhingga bisa sangat kompleks. Strategi pemain adalah deskripsi lengkap tentang tindakan apa yang akan diambil di setiap set informasi pemain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.